teknik menangis itu ada sebetulnya biar cepat nangis, nggak melulu harus pakai obat mata atau tetes mata atau apapun itu. Ada tekniknya sebetulnya. Kalian cukup nahan napas, tarik napas, terus nahan napas di rongga-rongga ini. Coba aja praktek ini tuh. Terus mata kalian agak diblowin, agak dibukain, terus tahan napas itu pasti cepat ngeluarin air mata. Nah, yang jadi masalahnya nangis itu memang bisa teknikal, bisa diolah di sebuah proses aktor tuh. Cuman permasalahan berikutnya, ngisi atau enggak nih emosinya, nyampe enggak ke penonton gitu loh. Ayo kita lanjut lagi. Oh, ini adegan waktu pembantaian warganya, termasuk kakaknya si yang tokoh si Rashid tadi, kakaknya si Ciko. Nah, ini gue ngerti maksudnya. Apa ya? Itu kan suasananya itu lagi tegang, lagi sedih, sedang berduka, banyak korban jiwa. Terus tiba-tiba si Amanda ini dari adegan yang awal yang tadi itu udah nangis dia, udah merasa hancur lah melihat korban warga bergeretakan di mana-mana, maksudnya. Nah, terus tiba-tiba dia menemukan celurit ayahnya yang jelas itu pasti bakal ngerubah suasana sedihnya, suasana emosinya makin dalam, makin sakit, makin ya seorang ayah kandung melakukan kejahatan yang di luar logika, di luar nalar, di luar batas penerimaan si Amandanya ini, mungkin ya si anaknya ini gitu loh. Jadi ketika melihat celurit tadi kurang shocknya dulu tuh, terkejutnya kurang, terus ngambil itunya secara gemeteran bahwa ini milik punya bapaknya, bener-bener kurang. Terus nangisnya yang tadinya cuman kalau dipersenin 40 atau 50% jadi 80%, jadi naik teknik nangisnya gitu. Kelihatan shocknya, kelihatan bener-bener hancur hatinya, itu masih harus dikasih pembedaan di sana. Nah, terus lihat, nah sebelum ngegulung itu, jangan ngegulung dulu, lihat dulu ke depan. Jangan fokus ke sini dulu, ngegulung dulu, tapi lihat dulu ke si Rasidnya dulu, ke si Cikonya ini dulu, ngelihat dulu, kasih respon dulu, makin hancur, nangisnya makin dulu. Nah, ngelihat dulu bener ke si Cikonya ini, baru inget takut ketahuan bahwa ayahnya ikut terlibat, atau si ayahnya ikut ngebunuh pada saat peristiwa itu. Akhirnya digulunglah dengan penuh ketakutan. Dan jangan rapi, menurut gue jangan rapi itu kayak ngegulung biasa itu rapi, nggak, jangan kayak gitu. Kasih dulu aksen orang yang tegang, orang yang panik gitu. Nah, itu nggak nampak panik ngegulungnya itu. Ya, it's okay kalau misalkan si propertinya, si celuritnya jatuh dulu terus diambil, dibungkus lagi, misalkan saking paniknya. Atau lagi ngebungkus tiba-tiba jatuh terus lanjutin lagi ngebungkusnya. Nah, itu paniknya. Maksudnya gue udah pernah bilang,
acting yang paling sulit itu adalah acting yang gak ada dialog sama sekali. Jadi cuman hanya respon, cuman hanya gestur tubuh, cuman hanya mimik wajah, ekspresi. Itu yang paling sulit. Nah, tadi si Amanda memerankan itu tokoh yang tidak adegan yang tidak ada dialog sama sekali, hanya bermain ekspresi, hanya bermain emosi, hanya bermain gestur. Tapi nggak bisa ngasih nggak bisa ngasih nilai yang plus gitu, yang lebih ke penonton. Kenapa dia tadi gerak kayak itu? Kenapa sih alasannya gini? Kenapa sih dia tadi tiba-tiba ngebungkus itu? Gak make sense gitu loh maksudnya. Nah, seorang aktor itu harus punya rasa kepekaan, yang sering gue bilang, rasa kepekaan. Ini make sense gak ya adegan gue? Ini make sense gak ya kalau misalkan gue dialog kayak gini, gerak tubuh gue kayak gini, ekspresi gue kayak gini. Nah, aktor itu harus punya kepekaan itu. Kalau nggak ada, nggak usah jadi aktor, seriusan gua mah. Lanjut. Nah, yang pengen gua gini nih, tadi itu nggak dapat aja kesan sedih si Cikonya ngelihat si Bang Rasidnya itu, kakaknya itu sudah tergeletak mati dengan berlumuran darahnya, itu kurang ngena aja menurut gua. Kenapa disebut oleh gua kurang ngena? Nggak tahu ya, feel-nya nggak dapat aja. Nggak, feel-nya itu loh yang gua maksud. Kalau misalkan seorang aktor itu cuman berpikir teknis, nggak main dari sini. Kalau dia cuman main teknis, oh adegan ini gue ngelihat kakak gue terus gue nangis, merasa kehilangan. Nah, itu teknis. Beda kalau pakai ini. Kalau pakai feel itu pasti beda bentukannya. Kalau ketika acting itu pakai feel, oh tahu adegannya bakal adegannya kayak gini. Kalau dia pakai feel itu ini jalan. Dan itu nggak bisa balik lagi, itu harus dibangun sama chemistry antar lawan main. Kurang dibangun. Nah, ini agak sedikit tricky menurut gue ketika kalau misalkan ngomongin adegan nangis. Karena apa ya? Nangis teknik menangis ada apa? Ya, teknik menangis itu ada sebetulnya biar cepat nangis, nggak melulu harus pakai obat mata atau tetes mata atau apapun itu, ada tekniknya sebetulnya. Kalian cukup nahan napas, tarik napas, terus nahan napas di rongga-rongga ini. Coba aja praktek ini tuh. Terus mata kalian agak di-blowin, agak dibukain, terus tahan napas itu pasti cepat ngeluarin air mata. Nah, yang jadi masalahnya, nangis itu memang bisa teknikal, bisa diolah di sebuah proses aktor tuh. Cuman permasalahan berikutnya, ngisi atau enggak nih emosinya, nyampe enggak ke penonton gitu loh. Kayak tadi adegan tadi ketika pertama kali ngelihat kakaknya yang sudah mati bertumpukan dengan mayat-mayat yang lain, itu menurut gua nggak jadi apa-apa. Terus diteriak Bang Rasid itu kayak
antara emosi, antara ekspresi sedih, sama gestur tubuhnya itu nggak nyatu gitu loh. Ya yang kebayang sama gue bener-bener, kalau yang gue ngebayanginnya kakak sendiri gitu loh, yang bener-bener apa ya, kakak kandung gue digituin sama orang gitu loh. Terus di depan mata gue itu kakak kandung gue yang lagi tergeletak, itu bener-bener kakak kandung gue. Gue ngebayanginnya sambil meluknya aja udah nggak cuman meluk aja, meskipun banyak belumuran darah, di apa, diciumin, nah itu loh, itu nggak akan dapat kalau kalau nggak dibangun chemistry-nya, pasti canggung. Meskipun banyak, justru itu yang jadi, yang jadi apa ya, yang jadi nilai plusnya menurut gua. Sedihnya itu kurang dalam, kurang deep, terus sentuhan kontak antara si Ciko sama si kakaknya si Rashid ini tuh kurang, cuman hanya meluk doang. Balik lagi, ini iya challenge, ketika ada adegan sedih itu ya gitu doang sebetulnya. Nah, nangisnya bisa jadi teknis, bisa jadi teknik, tapi emosinya bisa nyampe nggak ke penonton. Terus ketika adegan sedih itu antara mimik, ekspresi, gerak tubuh itu harus nyatu, nggak jadi kaku gitu loh maksudnya. Karena itu yang bakal bakal apa ya, bakal eh ngena gitu loh. Ya kalau gua ngomong kayak gini, oh gua apa, tahu aja aktornya kayak gini. Coba lihat lihat aktor luar yang nggak pernah kenal misalkan, yang nggak pernah kenal tuh dalam artian bukan orang Indonesia misalkan. Oh sering kok, gue sering nonton film, nonton drakor ya, misalkan yang orang-orang yang notabene bukan orang Indonesia. Ketika lihat adegan nangis dan kalau chemistry-nya kebangun, dapat kok gue bisa netesin air mata. Bahkan kan dibantu sama background musik. Ini tadi udah dibantu sama background musik, tapi tetap nggak jadi apa-apa itu adegan. Menurut gue pribadi, nggak, sedihnya itu kurang napak. Film-film luar pun sama kok, drama-drama luar pun sama kok, adegan sedih pakai backsound segala macam, cuman jadi kebantu karena chemistry-nya yang dapat gitu. Dia nangis itu nangis bukan nangis karena teknis ya, tapi nangisnya itu karena bener-bener lagi di adegan itu, sedang berakting, sedang merasakan apa, sedang merasakan suasana itu. Jadi penonton itu atau pemirsa itu bisa nangkep, bisa kalau bahasa bahasa jadulnya mah nyerap saripati emosinya gitu loh. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah ini waktu nyeret mayit abangnya. Gitulah. Coba kita lihat apakah ada. Oh. Puas melihat anak saya sudah tidak bernyawa lagi. Pergi kamu. Mak. Harusnya kamu yang mati. Mak. Ini lagi. Nih meranin ibunya si Rashid sama si Cikonya. Satu yang jelas apa?
karakternya nggak karakternya nggak dapet, terus permainan intonasinya kurang dapat, sedihnya kurang dapat, dialektika kedaerahannya kurang dapat. Baju udah pakai kebaya nenek-nenek bos zaman dulu, kedaerahan lagi pula itu kostumnya. Maksudnya udah dari secara look aja itu udah daerah banget. Sedangkan tadi lontaran dialognya kayak ya biasa aja, normal bahasa Indonesia. Nah, balik lagi tadi ke dialognya pun ngeflat, nggak ada permainan. Mau ngapain kamu kesini? Ngapain? Harusnya kamu yang mati. Ya gimana gitu? Apa seorang ibu yang kehilangan anaknya, terus tiba-tiba di hadapannya itu ada sosok yang dari keturunan yang ngebunuh anaknya. Gimana logikanya, gimana? Kalau di kita udah pasti udah nyamber, puang. Ya karena ini di dunia film ya nggak sampai pukul-pukulan, paling bacot-bacotan. Ya ini bacotnya nggak kena, bos. Lanjut. Kamu dan keluarga kamu yang mati. Saya minta maaf. Nah, ini kelihatan kan? Apa? Entah mungkin apa ya? Si Amanda ini kalau lagi nangis kayak gitu, entah gimana nih, gue nggak ngerti. Maksudnya tapi yang sorry itu saya yang gue lihat dan gue tangkep nggak dapat gitu loh nangisnya. Saya minta maaf Bu. Maksudnya nangisnya itu jadi seakan nangis yang teknis gitu loh. Nggak bener, nggak dari feel yang nggak pakai feel gitu loh. Kayak udah mengkeringitkan dahi, sedih. Saya minta maaf Bu. Yuk, si bansik ya. Lanjut. Saya doakan kamu dan keluarga kamu bahagia selalu. Pergi. San, sekali kamu pergi ikut perempuan itu, jangan pernah kembali lagi. Itu teknis. Ketika si diusir sama ibunya, terus si Cikonya nyamperin, terus ibunya dialog, San, dengan santainya gitu loh. Terus si Cikonya pun ngejar berjalannya itu pun dengan santai. Ini bukan santai bos, lagi acting bos. Kejar aja, kejar. Agak sedikit kayak mau berlari gitu loh. Nah dipotong sama ibunya. San, udah bukan lagi San. Sani. Nggak gitu. Langsung nyentak di sana. San. Tegas. Dengan yang kebayang sama gue dengan matanya yang masih penuh dengan kemarahan. San. Kalau kamu bersih keras mengejar wanita itu, tadi apa lagi gue lupa. Bla 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 bla. Nah, dari Sannya naik terus turunin lebih deep, lebih
marahnya itu marah bukan marah keluar, sannya itu cukup, marah keluarnya itu cukup tadi aja, cukup sannya doang. Nah marah yang berikutnya pak ngedip gitu ke dalam. Kalau kamu pergi mengejar perempuan itu, jangan pernah kamu kembali ke hadapan ibu misalkan. Kayak gitu, permainan emosi, permainan intonasi. Oke, kita lanjut. Ning. 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 Bandel nih, udah disuruh diancam malah tetep pergi. Kamu harus jagain ibumu. Situasi lagi tidak aman, San. Tapi Nah, ini dari dialognya aja udah hilang ke logat dialektika dialek kedaerahannya, bos. Kamu harus jagain ibu, kamu harus mentingin ibu, kamu logatnya jadi hilang. Jadi karena mungkin fokusnya ke sedihnya itu si aktingnya, lantas mengesampingkan karakternya, mengesampingkan logat kedaerahannya. Itu yang harus dijaga oleh seorang aktor. Lanjut. Aku tidak bakal napa-napa. Aku tidak bakal napa-napa, San. Kamu juga udah ngasih tahu ke aku kan jalan pintas untuk ke desaku. Ning. Ya Tuhan, maafkan hamba ya Tuhan. Ya udah, masih sama evaluasinya, ngeplos aja. Intonasi, ekspresi, dialog, permainan emosi, permainan permainan lontaran kata-katanya masih sama, ngepret.